Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat untuk merespon panggilan Tuhan di dalam kehidupan setiap dari kita. Adalah sebuah kebenaran bahwa panggilan telah menjadi sebuah kekuatan penggerak dari banyak lompatan ke depan yang terhebat dalam sejarah manusia. Panggilan Tuhan kepada Abram membuat Abram mengalami suatu lompatan yang besar di dalam kehidupannya. Dengan meninggalkan sanak keluarga dan kampung halamannya, Abram menjadi leluhur bangsa pilihan. Panggilan Tuhan terhadap murid-murid Yesus menghasilkan sebuah lompatan besar dari orang-orang biasa menjadi orang-orang luar biasa yang dipakai untuk pekabaran Injil ke seluruh dunia. Panggilan Tuhan di dalam diri seorang pemimpin adalah sebuah dasar yang mendatangkan kekuatan untuk dia bergerak terus maju ke depan, mengerjakan apa yang ingin Tuhan kerjakan melaluinya. Rasul Paulus seorang yang menanggapi panggilan Tuhan dengan antusias. Kita bisa melihatnya di dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Sesuai dengan Filipi pasal 1 ayat 22 ini, kita dapat melihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang bekerja keras untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan Rasul Paulus menyebutnya dengan menghasilkan buah. Harus ada buah yang dihasilkan melalui setiap jerih lelahnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa perjalanan Rasul Paulus untuk menghasilkan buah di dalam pelayanannya itu bukanlah hal yang mudah. Di dalam pelayanan, Rasul Paulus pernah mengalami halangan berupa kapal karam atau kandas. Ini adalah sebuah halangan yang bisa mengancam nyawanya. Ditambah lagi dari dalam tubuhnya, Rasul Paulus menyebut ada duri dalam dagingnya yang berupa rabun senja dan penyakit epilepsinya. Sementara itu, pekerjaan yang dilakukan dengan susah payah ternyata masih juga harus menghadapi masalah dari jemaat-jemaat yang dilayaninya. Ditolak oleh orang-orang Yahudi sampai nyaris dienyahkan, didera, dibelenggu, dipenjara. Namun walaupun sudah menghadapi kesulitan-kesulitan yang berat, Rasul Paulus tetap antusias melayani pekabaran Injil. Rasul Paulus seperti tidak tergoyahkan oleh apapun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah goyah dalam keyakinannya bahwa Allah telah memanggilnya untuk menjadi rasul. Keyakinan ini selalu dipertanyakan oleh pihak-pihak yang meragukan dirinya, bahwa ia bukan salah satu dari 12 orang murid Yesus. Dan Rasul Paulus termasuk orang baru yang bertobat dan mengikut Yesus. Bahkan sebelumnya, dia adalah seorang penganiaya Kristus. Rasul Paulus sendiri sebetulnya menyadari betul bahwa jika yang dipertimbangkan di dalam pelayanannya adalah masa lalunya, maka ia memang tidak layak untuk disebut rasul. Namun panggilan Tuhan baginya sungguh nyata.
Sekalipun dia memiliki catatan hitam di masa lalunya, Tuhan sendiri yang telah memanggilnya untuk ditempatkan dalam jemaat-jemaat tersebut. Seorang pemimpin harus yakin pada panggilannya. Karena seseorang yang tidak yakin pada panggilannya tidak mungkin menjadi pemimpin yang berhasil dan mantap. Tidak ada yang lebih menghancurkan wibawa kepemimpinan seorang pemimpin dibanding dengan keraguan atas panggilannya. Karena orang yang menerima panggilan untuk memimpin, namun masih ragu dan cemas atas panggilannya, akan selalu jatuh dalam pergumulan. Mengapa begini? Mengapa begitu? Saat dia menghadapi kesulitan, dia akan mempertanyakan benar ataukah tidak langkah yang dia tempuh. Dia akan mempertanyakan, haruskah saya mengalami seperti ini? Haruskah saya menghadapi seperti itu? Seorang yang ragu-ragu atas panggilannya tidak akan mengerjakan panggilan itu dengan antusias, namun bisa sewaktu-waktu berhenti di tengah jalan. Sehingga kemudian seorang pemimpin yang penuh dengan keraguan-raguan atas panggilannya tidak akan membuat orang-orang yang dipimpinnya itu menemukan arah kehidupan, tidak akan menemukan kepastian. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang pemimpin yang berjalan satu arah, tidak pernah berandai-andai meraih pilihan yang lain dalam hidupnya selain memilih panggilan Tuhan. Itu terjadi karena Rasul Paulus yakin betul pada panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengerjakan panggilan Tuhan itu walaupun dia menghadapi berbagai macam kesulitan, bahkan sampai bertaruh nyawa. Sama seperti Rasul Paulus menerima panggilan Tuhan, kita pun menerima panggilan Tuhan. Namun, apakah kita juga seyakin Rasul Paulus terhadap panggilan Tuhan tersebut? Sehingga kita juga memiliki antusias yang sama seperti Rasul Paulus di dalam mengerjakan panggilan Tuhan tersebut di dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan beserta kita. Amin.